Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Suasana Pasar Tanjung di Jalan Pelajar Tabalong, Kalimantan Selatan hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 siang itu dibuat heboh dengan sebuah peristiwa penyerangan kepada seorang wanita pemilik kios buah di pasar tersebut. Kondisi sang wanita tampaknya sudah tidak dapat tertolong lagi dengan bermandikan cairan merah di tubuh, sedangkan si pelaku penyerangan berhasil melarikan diri. Beberapa menduga bahwa si pelaku adalah mantan suami dari korban. Namun setelah didalami ternyata bukan sang mantan, namun seseorang yang juga dikenal dekat oleh korban. Siapakah dia dan apa yang terjadi sebenarnya? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Najmi Lutfia adalah seorang pengusaha muda cantik kelahiran tanggal 23 Januari 1982 asal Tabalong, Kalimantan Selatan, tepatnya di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung. Najmi atau biasa dipanggil Hajah Lina oleh warga setempat memiliki beberapa usaha di bidang makanan. Di antaranya adalah kios buah yang juga sekaligus menjadi kios ayam potong di Pasar Tanjung dan juga kios minuman segar di tempat yang lain. Segala kerja keras ini dia lakukan demi kebahagiaan sang buah hati. Mengingat statusnya saat ini adalah sebagai single parent setelah perpisahannya dengan sang suami beberapa waktu lalu. Hajah Lina sangat menyukai kucing. Beliau memiliki cukup banyak kucing di rumahnya dan cukup sering dia upload di media sosialnya. Kucing-kucing tersebut tampak sangat terawat dan dibuatkan kandang-kandang yang cukup besar untuk ditinggali kucing-kucing tersebut. Selain baik kepada kucing, ternyata beliau juga dikenal oleh warga sekitar dan teman-temannya sebagai pribadi yang baik juga dan pekerja keras. Seperti itu pula kesan yang ditangkap oleh para karyawan Hajah Lina. Walau terkadang ibu bos ini pasang wajah seperti cuek, namun yang sudah kenal pasti tahu kebaikan hati ibu Lina ini. Dari sekian banyak karyawannya, ada satu orang yang rupanya bersifat mudah tersinggung sobat, atau halusnya super sensitif. Namanya adalah Halim, seorang pemuda berusia 30 tahun yang sudah beberapa waktu bekerja di kios buah Ibu Lina sebagai pekerja paruh waktu. Halim membantu Ibu Lina di kios buah dan ayam Pasar Tanjung. Dia dikenal oleh orang-orang di pasar sebagai pribadi yang baik dan tidak banyak omong. Yang mereka tidak tahu adalah sifat Halim yang mudah baper dan mudah tersinggung. Sifat ini rupanya kurang sesuai di hati sang ibu bos. Karena untuk menghadapi seseorang dengan sifat mudah tersinggung sangat merepotkan ya sobat. Harus ekstra hati-hati dalam bersikap dan juga bertutur kata. Lama-lama Halim mulai merasa bahwa sikap ibu bos kepadanya berbeda dengan sikap ibu bos kepada anak buahnya yang lain. Lagi-lagi entah ya, ini hanya perasaan Halim yang dikenal memang sensitif atau memang seperti itu kenyataannya ya sobat. Halim pun kemudian mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, saya salah apa ya? Kenapa Ibu Lina sepertinya mendiamkan saya? Begitu terus pertanyaan yang muncul akhir-akhir ini. Sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, Halim berangkat ke kios dengan pertanyaan yang masih menggantung di pikirannya. Apalagi setelah dia sampai di kios tempatnya bekerja, Halim merasa Bu Lina tidak menghiraukan kehadirannya dan sama sekali tidak mengajaknya berbicara. Merasakan suasana yang kurang nyaman tersebut, Halim pun meminta izin kepada ibu bos untuk pulang. Mendengar permintaan izin dari Halim, Bu Lina menjawab, pulang saja. Jawaban singkat dari sang bos ini terdengar seperti bernada marah di telinga Halim. Namun Halim tetap pulang dengan ganjalan di hati. Si bos kenapa ya? Aku salah apa ya? Sesampainya di rumah, Halim tidak bisa menahan lagi kegalauannya. Maka dia pun mengambil handphonenya, dia dial nomor ibu bos dan diangkat oleh ibu bos. Halim pun bertanya kepada Ibu Lina saat itu, kenapa Pian kadang menghirani Ulun? Ulun ada salah apa? Lawan Pian kenapa berpandir kasar sama Ulun? Dalam bahasa daerahnya, atau artinya kurang lebih, kenapa kamu tidak menghiraukan saya? Ada salah apa saya dan kenapa kamu berbicara kasar kepada saya?
Di seberang telepon, Bu Lina hanya menjawab singkat, "Tidak ada." Halim pun kemudian menutup teleponnya di siang itu. Setelah itu, Halim karena masih penasaran, dia pun kembali mendatangi kios buah Bu Lina. Dan saat tiba di sana, Ibu Lina terlihat sedang mengasah pisau kerjanya. Halim kembali menanyakan apakah dia ada salah. Bu Lina menjawab panjang kali ini dengan menyisipkan sebuah nasihat untuk Halim. Begini jawaban dari Bu Lina, "Saya ini beda orangnya. Kalau sudah terserah saya, ya terserah saya. Kalau mau berhenti kerja, ya berhenti. Jadi orang jangan sedikit-sedikit tersinggung. Saya tidak mau mengurusi urusan kamu. Saya mau urus keluarga saya saja." Entah kenapa jawaban Bu Lina ini ternyata membuat Halim kembali merasa tersinggung. Dia kesal dan juga emosi. Posisi Halim cukup dekat dengan Bu Lina yang saat itu tampaknya sudah selesai mengasah pisau kerjanya dan kemudian meletakkan benda tersebut di meja. Sangat dekat dengan posisi Halim. Tiba-tiba saja dengan cepat Halim mengambil benda tersebut, kemudian dia rangkul Bu Lina yang berada di depannya, dia rangkul dari depan dan seketika sajam yang baru saja diasah itu dia serangkan ke arah punggung Bu Lina. Sangat cepat dan akurat gerakan dari Halim. Saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut di dalam kios. Keduanya kemudian terjatuh dengan posisi Halim menindih Bu Lina, di mana Bu Lina kemudian sempat berteriak meminta tolong. Halim kembali menyerang Bu Lina, kali ini ke arah lengan kiri. Bu Lina tampak sangat berusaha melawan dan menahan serangan dari Halim, namun tidak bisa sobat. Sajam yang baru saja dia asah sendiri tadi menjadi sajam yang sama yang menyerang dirinya secara bertubi-tubi di tangan Halim. Tetangga kios mendengar teriakan minta tolong Bu Lina. Sang tetangga itu kemudian datang dan dia melihat Bu Lina sudah terguling di tanah dengan posisi Halim di atasnya memegang sajam. Saksi pertama segera berlari mendekat berusaha menahan tangan Halim yang sedang memegang sajam. Saksi berusaha melerai mereka berdua. Sajam tersebut kemudian berhasil diambil oleh saksi dan kemudian dilemparkan ke arah kanan menjauh dari mereka. Tidak lama berselang saksi kedua datang dan membantu menjauhkan Bu Lina dari Halim yang kali ini sudah tampak panik dan ketakutan sobat. Sementara kedua saksi berusaha menolong Ibu Lina yang kesakitan, Halim mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri keluar dari pasar. Suasana pasar siang itu menjadi sangat ramai. Ada yang segera memanggilkan ambulans, ada yang melapor ke kepolisian setempat dan ada yang berusaha menjaga Ibu Lina yang setelah ambulans datang mereka menaikkan Ibu Lina ke atas ambulans tersebut berharap nyawa Ibu Lina masih dapat diselamatkan. Namun sayang sekali sobat, sesampainya di RSUD Haji Badarudin Qasim, pihak medis dengan berat hati menyatakan bahwa Ibu Lina sudah tiada saat dalam perjalanan tadi. Mereka sudah tidak bisa lagi menyelamatkan nyawa Ibu Lina. Para warga pasar pun segera memberitahukan berita ini kepada pihak keluarga Ibu Lina yang kemudian tentu saja sama sekali tidak pernah menyangka bahwa saudara terkasih mereka pergi begitu mendadak, tepat 1 minggu sebelum berulang tahun yang ke-43. Pihak keluarga pun meminta kepada tim kepolisian untuk segera mengusut kasus ini dengan cepat. Keluarga juga tidak menginginkan dilakukan otopsi. Tim gabungan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tabalong segera melakukan penyelidikan yang intensif. Para saksi diperiksa. Mereka memastikan bahwa Halim, anak buah dari Bu Lina lah pelakunya, bukan mantan suami sebagaimana yang ramai dibicarakan di kolom komentar media sosial mengenai kasus ini. Iya sobat, jadi kasus ini dengan cepat menjadi pembicaraan di media sosial khususnya media lokal. Dan beberapa warganet menyangka bahwa mantan suami korbanlah di balik semua ini. Namun hasil pemeriksaan para saksi jelas menyebutkan bahwa pelaku adalah Halim, pekerja Ibu Lina sendiri. Dan tidak sampai 24 jam setelah kejadian,
polisi berhasil menangkap Halim pada hari itu juga pada pukul setengah 9 malam. Saat itu Halim sedang bersembunyi di belakang sebuah bangunan sarang burung walet milik warga di kawasan Pelimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak. Tanpa perlawanan, Halim pun menyerah saat dibawa ke markas. Di dalam markas dia mengakui bahwa dialah pelaku penyerangan kepada Ibu Najmi Lutfiyah atau Ibu Hajah Lina. Motifnya adalah karena rasa kesal, upah angkut buah belum dibayarkan, dan karena sakit hati yang menumpuk akibat sering dimarahi oleh Ibu Lina. Sekali lagi ini pengakuan dari pelaku ya sobat. Atas tindakannya tersebut, Halim pun dijerat dengan pasal pembunbunan dan pembunbunan berencana, yang berarti ancamannya adalah hukmat seumur hidup atau maksimal 20 tahun tergantung bagaimana proses pengadilannya nanti ya sobat. Semoga korban dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kita juga doakan semoga Ibu Najmi Lutfiyah diterima semua amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, dan untuk sang putri semoga tumbuh menjadi anak kuat dan hebat kelak. Amin ya Allah. Demikian sobat kisah kasus kita kali ini. Semoga ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini ya sobat. Tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar ya. Mbak Tiwul tunggu. Jangan lupa untuk selalu jaga jari supaya tidak menyakiti yang lain ya sobat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.